Baik, sudah 8-10 menit. Indra, silakan dipimpin berdoa untuk mulai perkuliahan. Halo? Siap, Pak. Nah. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ladir. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang ketiga ya, pertemuan ketiga, di mana nanti kita akan mempelajari tentang sistem bilangan yang ada di digital. Oke, saya chat dulu. Ini untuk presentasi saya sudah tampil? Siap, sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita mulai sistem bilangan. Jadi di dalam teknik digital kita perlu memahami apa itu sistem bilangan dan kenapa kita harus tahu sistem bilangan. Karena yang namanya digital itu kita wajib mengetahui sistem bilangan yang ada pada teknik digital. Oke, ya ini ya. Nanti kita akan memahami masing-masing sistem bilangan itu apa saja, ada apa saja bilangannya, terus nanti pemahamannya seperti apa dari masing-masing bilangan, terus cara konversi dari setiap bilangan ke bilangan yang lainnya. Mungkin kalian sudah pada mengetahui di perkuliahan atau di pengajaran yang terlebih dahulu yang di SMK atau yang lainnya pasti sudah mengenal yang namanya sistem bilangan. Oke. Jadi kita masuk dulu ke definisi dari sistem bilangan, yaitu sistem bilangan itu merupakan numbering system ya kalau di bahasa Inggrisnya itu. Jadi itu cara mewakili besaran dari suatu item atau item fisik. Mengetahui besarannya ya. Jadi sistem bilangan ini mengetahui besaran item fisiknya. Dan yang paling mencolok di dalam sistem bilangan itu merupakan basis. Jadi masing-masing sistem bilangan nanti itu ada yang namanya basis untuk setiap sistem bilangan. Nah, jumlahnya nilai dari sistem bilangan ini tergantung dari nilai yang dipergunakan. Nilai yang digunakan. Artinya kalau misalkan nanti bilangan 1 itu nanti ada identifikasi atau notasi besaran fisik untuk bilangannya. Oke. Jadi ada beberapa sistem bilangan. Kalau yang kita pelajari nanti kita akan membahas 4 sistem bilangan. Ada 4 ya. Jadi sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, bilangan oktal, sama heksadesimal. Dari keempat bilangan ini, mana yang sudah kalian pelajari? Atau sudah mempelajari semuanya? Okay. Yang bilangan oktal sama heksadesimal belum, Pak? Oktal sama heksa belum ya? Oke, kita tidak apa-apa. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang keempat bilangan yang akan kita pelajari hari ini. Desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, dari keempat bilangan ini nanti itu bisa masing-masing dikonversikan. Misalkan dari sistem bilangan ya. Nanti kita konversikan ke sistem biner. Bisa. Kita konversikan ke bilangan oktal, bisa. Kita konversikan ke bilangan heksadesimal, itu pun juga bisa. Aduh,
Nah, begitupun pula dengan bilangan biner. Nah, bilangan biner itu jadi nanti kita bisa konversikan ke desimal, konversikan ke oktal, dan konversikan ke bilangan heksadesimal. Nah, ini merupakan bilangan yang ibaratnya bilangan utamanya. Nah, yang ini bilangan oktal dan heksadesimal itu adalah bilangan gabungan, bilangan turunannya dari desimal dan biner. Maka dari itu, di bilangan oktal dan heksadesimal nanti itu untuk sistem konversinya itu hanya bisa dikonversi ke induknya dari biner ataupun dari desimal. Tidak bisa dikonversikan ke heksadesimal. Ataupun sebaliknya, dari heksadesimal kita konversikan ke oktal itu nanti tidak bisa, hanya bisa masuk konversi ke bilangan biner ataupun ke bilangan desimal. Seperti itu. Ini ya, pengecualian dari oktal dan heksadesimal. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke masing-masing sistem bilangan. Kita pelajari satu persatu. Sistem bilangan desimal itu bagaimana, biner itu bagaimana, oktal dan heksadesimal itu bagaimana. Kita lanjut saja, masuk ke sistem bilangan desimal terlebih dahulu ya. Nah, yang bilangan desimal itu hanya mengenal 10 sistem simbol angka. Jadi simbol angkanya itu dari 0, 1, 2, 3, sampai 9. Artinya ini kalau dijumlahkan totalnya kan 10 digit. Maka dari itu, sistem ini itu basisnya adalah basis 10 atau bisa disebut radix 10. Sistem bilangan itu basis 10. Jadi notasinya untuk besarannya pada sistem bilangan nanti itu ditandai dengan angka 10 kecil pada belakang besaran. Nanti kita akan coba contohkan bagaimana sistem bilangan ini termasuk bilangan desimal, bilangan biner atau bilangan yang lainnya. Nah, kita pelajari dulu yang namanya sistem bilangan, bilangan desimal itu dia mempunyai karakteristik nilai tempat atau bahasanya itu place value. Jadi mempunyai bobot sesuatu dengan tempat di mana angka digit itu berada. Ini ya, bobotnya bisa satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Banyak ya, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta, dan seterusnya. Itu akan banyak. Oke, sebagai contoh ya, ini ada suatu bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari perkalian setiap angka digit dengan bobot tempat angka itu berada. Sebagai contoh, 285. Nah, ini ada notasi atau besaran 10. Artinya ini merupakan nilai 285 ini bilangan desimal. Jadi, nanti kalau ada soal, ada angka misalkan 285, terus di belakangnya notasinya adalah 10, artinya angka ini merupakan sistem bilangan desimal. Berbeda kalau misalkan angkanya ini 285 terus ada 8. Ini notasinya 8. Kalau 8 itu nanti oktal. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang oktal nanti. Kita pelajari dulu tentang desimal. Yang sudah mengenal tentang desimal pasti sudah tahu, namun tidak ada salahnya kita mempelajari ulang supaya lebih paham. Nah, ini ya. Nilai bobot itu dikalikan dengan tempat angka tersebut berada. Ini ada tempat angka 2, 8, sama 5. Di sini posisinya itu di angka ke-0. Ini 1, ini 2.
Nah, rumusnya itu perkaliannya itu adalah tempat value ada 10 pangkat n. N itu menunjukkan lokasi tempat angka tersebut. Kalau lokasinya 5 ini 0, berarti dikalikan 10 pangkat 0. Kalau ini 8, ini kan di 1. Tempatnya di angka 1, berarti 8 dikalikan 10 pangkat min 1. Artinya 8 kali 10. Kalau ini 5 kali 1, hasilnya 5. Ini 80, ini 200. Jadi kan kalau dijumlahkan 285. Rumus ini nanti digunakan untuk melakukan konversi dari bilangan oktal ke desimal ataupun dari biner ataupun dari heksa ke desimal. Ini rumusnya nanti dikalikan dengan pangkat 10-nya. 10 pangkat place value-nya. Saya kira di desimal ini sudah paham ya. Oke. Kita masuk ke yang biner. Nah, ini biner itu merupakan bilangan yang mempunyai basis hanya 2 saja, yaitu angka 0 dan 1. Dan 0, 1. Hanya 2 angka. Dari setiap digit biner ini itu disebut bit. Jadi bit ya. Bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, 3, 4 dan seterusnya. Jadi perlu diingat mulai dari nilainya itu dari sebelah kanan, sebelah kiri menuju ke sebelah kiri. Dan rumusnya itu karena ini bilangan biner, itu pakai dengan basisnya 2 pangkat n. N itu bit ke berapa? Bit ke n, bit ke n, bit ke 0, bit ke 1 atau bit yang selanjutnya. Ini rumusnya itu hampir sama semua. Yang membedakan adalah nilai dari basisnya. Kalau desimal itu 10 pangkat n, berarti kalau biner 2 pangkat n, basisnya kan 2. Nanti kalau misalkan ada soal, berarti seperti ini, 10 dengan angka 2, itu artinya nilai bilangan ini adalah bilangan biner, bukan bilangan desimal. Jadi berbeda jika misalkan 10, terus notasinya ini 10, ini merupakan bilangan desimal. Jadi perlu diwaspadai, kalau misalkan kalian tidak memberikan notasi ini 2 ataupun 10, nanti dianggap salah. Oke. Nah, kita lihat ini di bobot faktor binernya. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 itu ada 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Terus kalau misalkan 2 pangkat 6, berapa? 2 pangkat 6 itu 64. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7. 128. 128. 128 ya. Oke. Kalau 2 pangkat 8? Berapa? 250. 2, 5, 6. Nah, ini kalau kalian ada yang robotik ya. Oke, atau yang lainnya kan ada ya, namanya 256. Kalau nilai PWM ataupun nilai dari yang lainnya itu biasanya dari 0 sampai 255. Itu artinya rentang dari 0 sampai 25 ini adalah nilai dari 8 bit. 8 bit, 2 pangkat 8. Seperti itu. Oh, tidak ada contoh ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti contohnya adalah yang di belakang. Kita masuk ke bilangan oktal. Bilangan oktal itu
dia mempunyai bilangan yang mempunyai basis 8. Radix 8 atau basis 8. Simbolnya itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, totalnya kan 8. Dari 0 sampai 7 itu 8. Basis 8. Jadi ini misalkan ada angka 12, 8, artinya ini adalah sistem bilangan oktal. Kalau misalkan 12 pangkat, notasi 2, ini bilangan biner. Kalau misalkan ada 12, notasi 10, itu dia bilangan desimal. Ini ya. Jadi perlu diwaspadai, walaupun ini sama-sama angka desimal, namun kalau misalkan ada notasinya 8, 2, 10 itu nanti dikategorikan beberapa bilangan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengerjakan pada bilangan oktal ini, kita menggunakan metode pengelompokan 3 bit. Nah, metode ini nanti digunakan untuk melakukan konversinya. Konversi bilangan oktal. Oktal ke desimal atau oktal ke biner. Nanti kita menggunakan pengelompokan 3 bit. 3 bit itu berarti nanti ke biner ya. Ke biner. Jadi konversi ke biner maupun konversi ke oktalnya itu nanti kita menggunakan metode 3 bit. Jadi kode 3 bit ini itu merepresentasikan instruksi atau operator. Biasanya dulu ini digunakan untuk sekelas mesin kalkulator. Jadi dulu itu dikembangkan kalkulator yang dulu itu pengembangannya itu menggunakan kode 3 bit. Jadi bilangan oktal. Oke, sebagai contoh kita lihat tabel berikut. Nah, ini ya. Kalau desimalnya 0, binernya itu 0, 0, 0, 3 bit ya. Binernya itu 3 bit. Oktalnya yaitu 0. Di sini 1, 0, 0, 1. Seterusnya sampai 7 itu 1, 1, 1. Oktalnya juga 7. Nah, di sini setelah 7, ini kan desimal 8, binernya itu jadi tidak 3 lagi, 3 bit. Jadi 6 bit. Karena di sini di oktal itu dia tidak mengenal angka 8 dan 9. Yang dikenal itu nanti dari 7 itu nanti langsung loncat kembali ke angka 0. Namun di sampingnya ditambahkan dengan angka mulai 1. Jadi 1 dan 0. Ini bukan 10 tapi 1, 0. Oktalnya 1, 0. Kalau dibinerkan, 0 ini masuk di bit yang pertama, 1 ini bit yang kedua. Atau kelompok bit yang kedua. Seperti itu. Kenapa binernya jadi 6? Karena ini ada 2 digit. Oktalnya ada 2 digit. Kalau oktalnya ada 3 digit, akan 1, 0, 0, berarti binernya ada berapa? Ada 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9 bit. Jadi ada 0, 0, 1, terus 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Ini mewakili yang satunya. Ini yang tengah, ini yang paling kanan. Itu. Jadi tidak ada, kalau oktal itu tidak ada angka 8 dan 9 ya. Perlu diingat, tidak ada angka 8 dan 9. Kalau desimal kan ada 8 dan 9. Kalau di oktal tidak ada. Hanya kalau di oktal itu hanya 0 sampai 7. Jangan sampai keliru. Kalau desimal itu dari 0 sampai 9, biner itu nanti bisa 3 bit, bisa 4 bit, dan lain sebagainya. Oktal itu nanti nilainya hanya 0 sampai 7. Ini untuk oktal. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan?
Apakah masih bingung tentang cara ininya, nilai konversinya oktal dari 7 kok jadi 10? Nah, karena kan ini radix ya, 3 bit loncat dari 7 menuju ke 0 lagi. Ini kan 7 adalah nilai paling akhir. Kalau nilainya akhir sudah mentok, berarti nanti langsung masuk ke nilai awal lagi, ditambah dengan nilai tambahannya di depannya. Karena ini kan belum ada tadi, kalau istilahnya oktal ini kalau 2 digit adalah 0, ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, ini 0, ini kan sudah mentok 7, berarti kembali ke 0, ini 0-nya jadi ditambahkan, jadi 1. Terus nanti misalkan nanti sudah nyampe ke 77, itu bagaimana? Nah, kalau sudah nyampe di 77, berarti kan sudah mentok semua ya, antara digit 1 dan digit 2. Ini masuk kembali ke awal lagi, 0. 7 ini juga kembali ke 0 lagi. Di sini kan 0, jadi ditambahkan lagi jadi 1. Nah, ini bilangan oktal. Jadi tidak ada angka 8 dan 9. Izin Pak, izin bertanya Pak. Itu yang dari desimal ke biner itu maksudnya kayak gimana ya Pak ya? Bisa dapat 111. Gimana? Dari desimal ke biner? Yang 7 itu loh Pak, 7 desimal ke biner itu 11. 11. Nah, urutannya di biner, kalau di desimal dan biner itu urutannya itu kan dari bit ke 0, 1, 2. Nah, ada cara khusus untuk menulis, yaitu perpangkatan antara 0 dan 1. Nah, di sini kan di bit ke urutan ke 0, itu dia mempunyai konfigurasi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi, seling-seling ya, ada 0, 1, 0, 1. Nah, di baris pertama, mungkin baris ke 0, baris pertama, itu nanti kelipatan dari pergeseran tadi. Kalau tadi kan 0-nya 1, 1-nya 1. Di baris pertama, itu kita pakai kelipatan kedua. Jadi 0-nya 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Gitu. Terus baris kedua atau urutan ketiga, kelipatannya lagi. Jadi pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini kan 1, ini 2, ini 4. Jadi masing-masing angka 0 dan 1-nya nanti diisi banyaknya ini nilainya. Baris ke 0 itu 1, jadi 0 dan 1-nya hanya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Baris kedua ada 2 digit, ada 2 nilai. Masing-masing 0 dan 1 itu ada 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Urutannya seperti itu ya. Tidak boleh meloncat. Nah, ada yang mau izin masuk. Nah, yang baris ketiga atau baris kedua urutan ketiga ini itu masing-masing 0 dan 1-nya ada 4. Jadi kita tulis 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 1. Nah, makanya di desimal 7 kita mendapatkan angka 1, 1, 1. Karena bilangan oktal itu sampai 7, pasti di binernya paling angka mentoknya adalah 1, 1, 1. 3 bit, 1, 1, 1. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Nanti ini adalah masih dasar. Jadi
bilangan-bilangan ini itu kita gunakan nanti pada perangkat ataupun alat elektronik yang ada di pesawat ataupun nanti di perangkat-perangkat lainnya, misalkan khususnya di komponen IC digit, IC biner digit. Nanti di pertemuan setelah UTS nanti kita akan pelajari tentang rangkaian itu, atau sebelum UTS nanti akan saya berikan materi IC tentang itu bit. Oke. Oke, akan saya lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ke bilangan heksadesimal. Heksadesimal ini mempunyai basis 16. Maksud dari 16 adalah ada 16 simbol, dari simbol angka dari 0 sampai 9. Kemudian ditambah dengan simbol dari huruf A sampai F. Nah, A itu mempresentasikan angka digit 10, B 11, C 12, D, E, F itu sampai 15, 13, 14, 15. Nah, seperti itu. Ini basis 16. Jadi nanti semisal ada angka 10, berarti itu sama dengan A. Kalau nanti ada soal 1, 5, 16, notasinya adalah 16. Berarti ini merupakan bilangan heksadesimal, bukan bilangan desimal ataupun bilangan lainnya. Karena ini notasi mempunyai angka di belakangnya adalah 16, basis 16. Artinya ini bilangan heksadesimal. Nah, dalam melakukan konversinya nanti itu digunakan metodenya menggunakan pengelompokan 4 bit. Pengelompokan 4 bit ya. Kalau tadi oktal kan 3 bit. Sekarang pengelompokannya kalau heksadesimal itu adalah 4 bit. Komputer heksadesimal ini sudah diterapkan pada komputer-komputer digital atau sistem yang sudah saat ini dipakai, kayak di microprosesor atau di microcontroller ataupun di peralatan yang lainnya yang menggunakan sistem heksadesimal dalam pengoperasiannya ya. Bisa heksadesimal, bisa bit biner. Jadi nanti di sistem digital atau head digital, kalian lebih akan mengenal yang namanya bilangan heksa dan bilangan biner. Itu wajib kalian pahami. Karena nanti itu adalah bekal di mana kalau kalian suka dengan yang namanya oprek peralatan digital, nanti kalian akan membutuhkan dasar ini. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Nah ini tadi desimal, desimalnya, binernya tadi kan pengelompokan 4 bit, jadi totalnya ada 4 bit, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi untuk pengurutannya dari 0, bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3. Jadi perlu diketahui pengurutannya itu dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi urutannya. Terus heksadesimalnya ini 0 ya 0, 1, ini binernya 0001, heksadesimalnya 1. Sampai di angka 10, di 9 dulu. Ini 9, binernya 1001, heksadesimalnya 9. Nah ini bisa pas di desimalnya 10, heksadesimalnya itu diganti jadi A. Konfigurasi untuk penulisan biner itu sama persis kayak tadi, 2 pangkat urutannya, 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya. Artinya ini
1, ini 2, ini 4, ini 8. Ya, masing-masing nilai dari 0 dan 1 itu banyaknya adalah ini. Bentar, saya minum dulu. Ya ini ya, 0, 1, 0, 1, 0, 1, seterusnya sampai ke bawah itu nilainya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1 semua. Terus yang baris kedua atau ini yang satu ya, bit ke 1. Nilai 0 dan 1-nya ada 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini akan mengulang seperti itu sampai ke bawah, sampai mentok. Mentoknya sampai mana? Mentoknya nanti kalau sudah binernya ini kan 1, 0, 1, 0. Binernya adalah 1, 1, 1, 1. Ada 4 bit tapi nilainya 1 biner 1, 1, 1. Tadi kalau yang oktal kan nilainya 3 bit tapi 1, 1, 1. Ini ya. Terus yang ke baris keempat atau bit ketiga ini, total dari 0 dan 1-nya itu ada 8. 0-nya ada 8. Ini dari sini ke sini ada 8. Terus yang ini sampai ke bawah nanti juga ada 8. Saya akan lanjutkan di tabel samping. Nah. Ini 3, ini ada 5. Berarti totalnya kan 8 ya. Nah. Ini 3, ini 5. Totalnya jadi 8. Nah, seperti di oktal tadi, jika nilainya 11 ini sudah terpenuhi, sudah mentok, artinya heksadesimalnya adalah F. F ya. Ini mentok di 15 desimalnya. Desimal 15. Binernya 111, heksadesimalnya F. Lalu bagaimana melanjutkannya? Nilai F ini kembali ke awal lagi. Jadi 0, terus yang sampingnya ditambahkan, jadi 1. Terus untuk menulis binernya nanti, itu sama persis dengan di oktal. Digit yang di kanan itu mewakili kelompok biner yang kanan. Digit yang sebelah kiri itu mewakili biner kelompok yang sebelah kiri. Ini 1, 1, ini 1, 0 juga 0, 1, 1. Nah, jadi totalnya kalau misalkan ini heksadesimalnya ada 2 digit, binernya pasti ada 8 bit. Itu sudah pasti. Nah, nanti misal kalian mendapatkan soal ada heksadesimal, bitnya, digitnya ada 3, digitnya misalkan 1, 5A. 15A. 15A, kalau misalkan ini kan heksadesimal. Kita konversikan ke biner, artinya kita cari digit yang paling kanan itu adalah A. A itu binernya berapa? A. Ini binernya A ini. Binernya A itu 1, 0, 1, 0. Kemudian kita cari biner dari digit 5. 5 itu 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Terus ini digit yang 1. 0, 0, 0, 1. Nah, ini nilai binernya. Ada berapa ini? 4 kali 3. Jadi totalnya 12 bit. Ini kalau ada 3 digit ya dari heksadesimal. Kalau dibinerkan itu nanti nilainya sampai 12 bit. Banyak sekali ya. Oke. Ada yang tanyakan enggak? Dari sini. Masih ada yang bingung?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Akan saya berikan kuis dulu. Ini ada kuis, ada beberapa nilai. Silakan coba kalian isi titik-titik ini pada ini termasuk sistem bilangan apa. Nilai ini sebagai contoh saya berikan nilai 1, 2, 3 dengan notasi 10. Dia merupakan sistem bilangan desimal. Coba kalian isi titik-titik ini, kalian tentukan masing-masing nilai yang kosong ini 1, 12 ini, itu merupakan bilangan apa. Saya berikan waktu 10 menit. Oh, kebanyakan, 5 menit aja. Oh, kebanyakan lagi, 1 menit. Si. Gampang loh. Siap, gampang Pak. Iya. Nah. Si ngakak habis. Yang pertama itu sistemnya sistem apa 1, 2, 3 yang nilainya heksadesimal tadi. Untuk ini Pak yang 12 8. Sistem bilangannya sistem bilangan ini. oktal. Ini oktal. Oke. Ini. Bentar Pak, masih cari. Yang 1101010 yang itu yang apa radiksnya 2 itu biner Pak. Ini biner. Terus yang 145 radiksnya 8 itu oktal. Ini oktal. Itu yang 1111001 radiksnya 2 itu biner. Ini biner. Ini, Pak, itu yang 2F16 itu heksadesimal Pak. Ini heksa ya. Ajarin dong. Yang 11 radiks 2 itu biner. Ini biner. Yang di bawahnya 1016 itu heksadesimal juga Pak. Heksa. Yang 178 desimal 1789 radiks 10 itu Desimal. Oke. Ini? Ya Pak. Oktal, Pak. Ini oktal ya. oktal. Oke, kita lihat ya. Wah, betul. 100. Seratus buat kalian. Wah, dapat paham. Jadi yang namanya sistem bilangan nanti perlu kalian ketahui, yaitu paling poinnya, paling itu adalah basis atau radiksnya. Kita lihat ininya, paling belakang notasi atau basisnya atau radiksnya itu kita ketahui sebelum kita tentukan atau kita konversi. Itu kita harus sudah paham ini merupakan bilangan apa sih, bilangan biner kah, bilangan heksa kan, bilangan desimal atau oktal. Kita harus paham. Oke, ini kita sudah memahami ya bagaimana macam-macam sistem bilangan. Ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, sama bilangan heksadesimal. Lalu bagaimana kita mencoba untuk mengkonversikan antara angka bilangan desimal ke oktal, bilangan desimal ke biner ataupun heksa. Kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Kita masuk ke konversi yang pertama, itu kita dari desimal ke biner. Kita masuk ke bilangan desimal terlebih dahulu ya. Jadi nanti desimal itu ada 3, di desimal ke biner. Yang pertama desimal ke biner, yang kedua itu desimal ke oktal, yang ketiga desimal ke heksa. Nah, khusus di desimal ke biner itu nanti ada 2 cara yang digunakan. Nanti kalian bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Pilih mana cara yang paling mudah
kalian kerjakan. Sebelum kita masuk ke cara 2, kita coba ke cara pertama dulu. Bagaimana cara kita menulis ataupun mengetahui nilai binernya. Jika diketahui, ini sebagai contoh, ada nilai 133. Ini dengan radiksnya 10. Yang ingin diketahui adalah konversi ke radiks 2, artinya ke biner. Caranya adalah kita tulis dulu, tulis nilai yang akan dicari, yaitu 133. Cara pertama adalah dengan mengurangkan nilai yang akan dicari dengan pangkat terbesar, pangkat faktor terbesar, namun di bawah angka yang akan dicari. Sebagai contoh ini 133, kita kurangkan dengan pangkat 2 pangkat 7, itu adalah 128. Kenapa kok 2 pangkat 7? Kira-kira kita bisa pakai 2 pangkat 6 tidak? Karena 7 lebih mendekati, Pak. Ya, jadi tidak ya. 2 pangkat 6 tidak. Kita pakai 2 pangkat 7 karena yang lebih mendekati. Kita coba pakai 2 pangkat 8. Apakah ini tambah mendekati atau malah lebih? Lebih, 2, Pak. 2 pangkat 8 itu 2, 5, 6. Berarti kan itu malah lebih besar dari ini yang akan dicari. Jadi yang kita pakainya 2 pangkat 7. Terus kita kurangkan 133 dikurangkan 128. Hasilnya adalah 5. Ini 5-nya masih belum mencapai 0. Jadi kita cari atau kita kurangkan nilai yang hasil dari penyebutnya dan lain sebagainya ini sampai didapatkan nilainya adalah 0. Ya. Kita coba. Ini kan masih tadi hasilnya masih sisa 5. Kita kurangkan lagi dengan pangkat faktor yang terbesar namun di bawah 5, yang mendekati 5. Yaitu 2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 4. 5 kurang 4 hasilnya 1. Ini masih belum 0. Kita kurangkan lagi dengan pangkat faktor yang terbesar, paling besar, yang mendekati 1, yaitu adalah 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi 1 kurangi 1 hasilnya 0. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menuliskan ke dalam sini ya, binernya? Nah, kita gunakan tabel konversi. Kita tulis 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, ini kan ada tabel konversinya. Nah, caranya adalah kita tulis angka 1 yang ada nilai faktorisasinya tadi, nilai pangkat faktor yang tertera pada pengurangan yang kita cari tadi. Yang tertera itu ada faktor 2 pangkat 7, faktor pengawali 2 pangkat 2, sama 2 pangkat 0. Kita berikan 1 pada masing-masing faktorisasi ini. 2 pangkat 7, 1, 2 pangkat 2, 1, 2 pangkat 0, 1. Lalu yang lain kita tulis 0. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa nilai 133 itu binernya adalah 1000010. Seperti ini. Ada yang masih belum paham? Kita coba pakai kalkulator untuk pembuktian. Betul nggak kalkulator saya? Oke, kita ke program. Dengan desimal
133. Nah, kita lihat ini yang di binernya adalah 10000101. Sama ya, 101. Sama. Ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, bagaimana caranya? Saya hapus dulu. Langkah yang kedua, kita bagikan dengan radix atau basis pada sistem bilangan biner. Sebagai contoh, ini ada desimal 122. Ini radix 10 ya. Artinya desimal dikonversikan ke biner. Kita tulis dulu. 122 dibagi dengan basis pada biner. Biner basisnya adalah atau radixnya 2. Berarti 122 dibagi 2. Hasilnya berapa? 61. 61. 122 dibagi bagi 2. Hasilnya adalah 122 dibagi 2. 61. Nah, 61 ini tidak ada sisanya. Jadi di samping ini saya tulis 0. Lalu kita tulis lagi. Nah, ini tadi 61 dibagi 2 hasilnya 30,5. Nah, ini ada komanya ya. Artinya kalau ada komanya, sisanya berarti kita tulis 1. Terus hasil penyebutnya yaitu 30, tetap 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Jadi tidak ada komanya, berarti nanti kita tulis 0 sisanya. Tadi 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Ini ada koma, ada sisa, berarti kita tulis sisanya 1. Terus sampai diketahui hasil pembagiannya adalah 1. Ya, 1. Kalau hasil pembagiannya itu sudah sampai 1, berarti ini udah selesai. Ada 1, 1, 1. Lalu bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya itu kita tulis dari paling bawah menuju ke atas. Nah ini 1 di sini, 1, 1, 1, ini 0, 1, 0. Nah, jadi angka 122 itu nilai binernya adalah 1111 010. Kita coba ya di kalkulator pembuktiannya. 122. Binernya adalah 111010. Kenapa ini ada 0? Karena kan ini kalau di kalkulator dia tetap mengetahui kalau misalkan ini ada 3 digit ataupun berapa digit itu. Kalau 22 berarti ada 8 bit. 8 bit kalau nolnya ini depan angka 0, kita tidak perlu menulis lagi angka 0 karena angka 0 itu tidak akan dihitung. Yang dihitung adalah mulai angka 1 ini. Seperti itu. Nah, angka 1 ini, sisanya ini, itu ada caranya ya. Caranya itu adalah seperti ini. Tadi kan ada konversi bilangan pecahan tadi ya. 0, 0, jadi angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Ini contohnya 0,6875. Untuk mendapatkan sisanya berarti kita
kalikan dengan 2. Kalau tadi kan dibagi dengan 2. Kalau untuk menghitung ataupun mencari nilai bulatnya, desimal yang bulat, itu kita bagi 2. Namun untuk mencari yang nilai di belakang koma, 0,5, 0,6 ini, itu kita kalikan dengan basisnya. Kalau biner berarti basis atau radiknya 2 dikalikan 2. Kalau oktal berarti basisnya ada 8 atau radik 8, itu dikalikan 2. Dikalikan 8. Kalau heksa berarti dikalikan 16. Caranya, ini dari 0,875 dikalikan 2, hasilnya adalah 1,375. Nilai yang didapatkan di depan koma itu kan 1. Kita masukkan untuk hasilnya. Hasilnya ini. Terus, hasil sisa tadi 0,375 dikalikan lagi dengan basisnya, biner. Hasil yang didapatkan adalah 0,75. Nilai di depan koma kita ambil lagi, jadi hasil. Kita ambil lagi untuk nilai di belakang koma, 0,75 dikalikan 2, hasilnya 1,5. 1 ini kita ambil untuk hasilnya, yang sisanya 0,5 kalikan dengan basisnya lagi, 2. Ini didapatkan 1 di depan koma, di belakang koma sudah menjadi 0. Berarti kalau sudah menjadi 0 ini artinya sudah selesai. Ini jangan lupa dimasukkan. Nah, perkaliannya kita sudah selesai. Yang didapatkan dari nilai pecahan desimal 0,6875 itu kita dapatkan bilangan binernya adalah 0,1011 biner. Radix 2. Sampai di sini ada ditanyakan? Ini baru dasarnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke desimal ke oktal. Nah, ini oktal ke desimal. Desimal ke oktal. Ada contoh angka 486. 486. Untuk dikonversikan ke oktal, kita bagi dengan nilai radik dari oktalnya. Jadi 486 dibagi 8 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 60, pasti koma. Kita coba 486 dibagi 8 hasilnya adalah 60,75. Nah, sisanya itu didapatkan dari 0,75. Caranya yaitu sama tadi, 0,75 dikalikan 8. Kita coba 0,75 dikalikan dengan basisnya oktal yaitu 8. Hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis sisanya adalah 6. Hasil pembagian tadi adalah 60 yang bulatnya dibagi lagi dengan 8. Hasilnya 7,5. 7 kita tulis, sisanya berarti 0,5 dikalikan dengan 8. Hasilnya 4. Ya. Kita tulis sisanya 4. Kemudian tadi hasil pembagiannya masih ada sisa 7 ya. 7 dibagi 8. Hasilnya 0,875. 0 kita tulis, jadi 0 ya. Jadi untuk mengonversikan dari desimal ke oktal, kita harus sampai mencapai nilai angka 0. (0,875) dikalikan 8. Hasilnya 7. Nah, sisanya 7. Nah, hasil sisa ini merupakan nilai konversi pada
desimalnya. Tulisannya mulai dari bawah ke atas. 0 karena 0 di depannya itu tidak usah ditulis, jadi langsung aja angka 7, 4, 6. 7, 4, 6. Seperti itu. Kita lanjut ke heksadesimal ya. Heksadesimal sama persis caranya. Ini ada contoh 498 desimal dikonversikan ke heksadesimal. Berarti nanti dibagi dengan basisnya heksadesimal atau radiknya ada di 16. Kita coba 498 dibagi 16. 31 kita tulis hasilnya. Nah, nilai di belakang koma 0,125 kita kalikan karena pecahan. Jadi kita kalikan dengan nilai radiksnya kali 16. 2. Sisanya adalah 2. Terus tadi hasilnya dari 31 kita bagi lagi dengan basisnya 16. Ini diketahui 1,9375. Satunya ini sudah sampai di sini. Kita tulis. Terus sisanya adalah 0,975. 9375 dikali 16. Hasilnya adalah 15. Kita tulis 15 karena ini heksadesimal. Kita lihat di tabel 15 itu heksadesimalnya berapa? Yaitu F. Berarti kita bisa menulis hasil konversi dari 498 itu nilainya adalah 1F2 heksadesimal. Ini untuk desimal ke heksadesimal. Ada yang ditanyakan? Oh, capek juga ya ngomong. Nanti akan saya berikan tugas saja di paling belakang. Oh, saya berikan tugas. Ya. Izin Pak, atas nama Darwin, kelas Alpha, izin bertanya. Ya. Kembali ke tadi yang bilangan dari desimal ke biner. Nah, di cara pertama, Pak. Ya, cara pertama. Gimana? Maksudnya angka yang 133, angka desimal diubah ke biner dengan cara yang kedua. Nah, di situ dapat hasilnya itu udah sama kan sama cara yang pertama. Cuman kalau di kalkulasi kalkulator ada nolnya di depan, Pak. Kenapa bisa ya, Pak? Kenapa bisa? Karena ya maksudnya di kalkulator ada 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Sedangkan untuk mengikuti cara yang kedua, itu hasilnya yang terakhir dapatnya angka 1 duluan, Pak. Bukan 0. Nah, masalah angka 0 atau tidak di depannya itu tidak bermasalah. Jadi kan kalau di kalkulator itu penulisannya pasti ada 4 bit, 4 bit, penulisannya 4 bit dan 4 bit. Jadi pengelompokan 4 bit. Kalau misalkan ini nilainya di sini kan ada 1, 0, 1, 0. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga dan keempat. Kalau nilainya yang diketahui hanya 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, di sini kan kosong. Jadi boleh ditulis, kalau di kalkulator pasti akan tertulis 0. Ya, pasti tertulis 0. Tapi kalau kita pakai cara dengan perhitungan, karena perhitungan itu tidak mengenal angka 0 di depan, ya nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau di kalkulator pasti akan muncul. Jadi berbeda. Siap, jelas, Pak. Sebagai contoh lagi, kalau misalkan kalian menulis
angka di Excel, coba kalian tulis di Excel, antara kalian menulis angka 105 dengan, misalkan ini contohnya saja ya, ini dikasih 0, 105, nanti hasilnya kalau di enter, hasilnya tetap 105, nolnya akan hilang. Karena 0 di depan angka itu nanti tidak akan dianggap nilainya. Siap, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas. Oke, ada lagi? Oke, nah, sebelum kita masuk ke desimal, maaf, ke biner. Ini tadi desimal ya. Kalau biner kita ada 3 tahap nanti, ada biner ke desimal, biner ke oktal, atau biner ke heksadesimal. Langkahnya simple. Tidak jauh-jauh dari tadi untuk caranya. Kita coba lagi dulu lah. Biner ke desimal. Nah, caranya untuk biner ke desimal itu kita gunakan dari place value. Nilai tempat pada digitnya. Ini diketahui binernya adalah 1010110, biner radix 2. Nah, kita cari di radix 10 atau desimal, dari biner ke desimal. Caranya adalah mengkalikan setiap digit dengan faktor value-nya. Value dari desimal tadi, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Itu nanti bisa di ini. Namun untuk perkaliannya adalah 2, karena ini kan biner ya. Jadi dikalikan dengan basisnya biner, pangkat nilai tempatnya tadi. Kalau ini kan 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, berarti place value-nya ada 6. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Yang 6, posisi ke-6, urutan ke-6, artinya ini urutan ke-7. Kalau kita masuk ke-7, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk bitnya, bit ke-0 sampai bit ke-6. Bit ke-6 itu adalah nilainya 1. Kita kalikan dengan 2 pangkat 6. Ini bit ke-5, 0. 0 dikalikan 2 pangkat 5. Dan seterusnya ya. Sampai di sini, di bit ke-0 itu 0 dikalikan 2 pangkat 0. Kalau dijabarkan, ini hasilnya 64, ini 0, 1 kali 2 pangkat 4, 16, 0, tambah 4, 1 kali 2, 1 ya, 4. Oh ini ya, maaf ini. Ini 2, 1 kali 2 pangkat 1. Terus ini 0 kali 2 pangkat 0, hasilnya 0. Terus kita jumlahkan, 64 tambah 0 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 0, hasilnya 86. Ini kalau perkaliannya ya, dengan cara runtutan. Tapi kalau pengen cara cepat, kalian tulis langsung saja binernya tadi, 1010, terus kita tulis urutan apanya ini, urutan faktornya, faktor perkalian dari binernya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 0, yang nilai 0 itu kita abaikan, artinya kita coret saja. Kita lihat yang 1 saja. Lihat 1, yang 1, ini 1, ini 1. Jadi kita jumlahkan saja hasil faktorisasinya ini, 64, 16, 8, 2. Hasilnya 86. Ini cara cepatnya. Kalau tidak ingin cara cepat, pengen runtut, sesuai dengan caranya itu 1 dikalikan 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Ini untuk biner yang di depan koma. Kalau biner di belakang koma bagaimana? Belakang koma. Nah, ini.
Ini contohnya, ini di depan koma tadi dikalikan dengan place value-nya. Ini 1, 2, 3. Kalau yang ini di belakang koma berarti kita kalikan juga, namun hasilnya min 2, min 3, min 4. Jadi perkaliannya bukan dengan pangkat positif, tapi dengan pangkat negatif. Nanti hasilnya adalah koma-koma. Nah, ini ketahui 11,625. Ini di kalkulator tidak ada koma-koma. Jadi kalau misalkan ada soal koma seperti ini, itu cara pengerjaannya seperti ini. Jadi 2,1, maaf, 1 dikalikan 2 pangkat min 1, ini 0, 0-nya berarti ini, 1 ini 0. Ini di biner ke desimal. Kalau biner ke oktal, ini tambah gampang lagi. Kita tinggal melihat tabel yang ada di oktal tadi, dengan cara pengelompokan 3 bit kalau oktal. Kalau hexadesimal, dengan mengelompokkan 4 bit. Ini, bedanya 3 bit dengan 4 bit. Kita lihat, ada soal 010 111 101. Ini 2, ini 7, ini 5. Berarti oktalnya adalah 275. Gampang kan? Nah, kalau dari biner ke oktal itu lebih mudah cara konversinya. Begitu pun juga untuk biner ke hexadesimal. Tinggal kelompokkan 4 bit. 4 bit, 4 bit, 4 bit. 1101 0110 1010. Hasilnya D6A. Misalkan gini, ada contoh soal 101 0110 1010. Ini kelompokkan 4. Ini juga 4. Karena ini 3, ini harusnya kan ada 0. Bisa ditulis 0 juga, atau bisa kalian tidak tulis. 101. Jadinya berapa? Kita coba cek di tabel. 0105. Hasilnya. Nah tadi. Ini 5. Ini 6. Ini A. Berarti 56A. Hexa. Ini perhitungan digital ya. Berbeda dengan perhitungan yang ada di matematik ya. Kalau di matematik kan lebih kompleks. Kalau di digital itu perhitungannya seperti ini. Hanya ada kali, tambah, kurang, bagi. Nah, tidak ada yang namanya pangkat-pangkatan. Pangkat akar, terus integral ataupun yang lainnya. Jadi hanya perkalian bagi, tambah, kurang, seperti itu. Ya, itu tadi biner. Sekarang kita ke oktal. Nah, di oktal itu kita hanya bisa mengonversi dari oktal ke desimal dan oktal ke biner. Caranya untuk ke desimal sama seperti tadi di biner. Setiap digitnya nanti dikalikan dengan pangkat dari basis oktalnya. Nilai value, tempat value, place value berarti 6 dikalikan 8 pangkat 0. Ini ke 0. Place value ke 0, place value ke 1, ini ke 2. 3 dikalikan 8 pangkat 2. Ini hasilnya ditambahkan, kemudian ketemu 214. Oke. Kalau ke biner, langsung saja melihat
lihat ke mana tadi? Tabel dari oktal. Ya, tabel oktalnya seperti ini ya. 000 sampai 111. 6 itu binarnya adalah 110, 2, 010, 4, 100. Kalau dituliskan berarti ini 1, 010, 111. Jadi penulisannya langsung ya. Karena ini oktal berarti penulisannya adalah 3 digit pengelompokan. Kalau heksa itu nanti pengelompokannya adalah 444. Ini oktal, kita coba lihat heksa. Nah ini ya, heksa itu pengelompokannya adalah 44. 44. Benar. Cara konversi ke desimal sama ya, sama persis. Place value dari 0, 1, 2 kita kalikan dengan 16 di pangkat place value-nya. 16 0 pangkat 1 pangkat 2. Hasilnya ini. 478. Maaf, 678. Sepertinya kita sudah sampai yang terakhir ini, heksadesimal. Jadi heksadesimal itu bisa dikonversi ke desimal ke biner, namun tidak bisa ke oktal. Ya, sudah selesai ternyata. Ada yang tanyakan? Tugasnya nanti aja. Kalau sudah selesai semua di kelas A, B, dan C, akan saya berikan di grup nanti. Di grup. Untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan di e-learning. Saya cobakan buatkan form pengumpulan di e-learning. Jadi kayak di classroom modelnya tugasnya. Tuh. Oke, ada yang tanyakan lagi enggak? Oke, kita coba lihat, cek. Pak, suaranya putus-putus. Yang lain? Apakah sama? Putus-putus suaranya? Suara saya? Nah, ini kan sudah saya rekam. Jadi nanti kalau sudah rekaman ini sudah selesai, akan saya upload di e-learning. Jadi nanti kalian bisa mengakses lagi. Kalau misalkan ingin mempelajari ulang, tinggal akses videonya ataupun materinya ini sudah saya siapkan. Seperti itu. Sudah pada absen belum ya? Bentar, saya cek dulu. 29. 29 tak? Oh, ini ada 32. Oh, ada 31. Saya cek. Cek. Report. Tanggal 29. Dedi Junaidi mana? Tidak hadir ya. Terus Denny Kurniawan tidak hadir. Muhammad Kevin Adam belum ada. Azhar Jatmiko belum ada. Testi tidak masuk. Terus Arya Bima belum ada. Farhan Rashid Hidayat juga belum. Reza Ariski juga belum. Oke,
Silakan nanti yang belum absen, teman-temannya dikabarin ya. Ini sampai jam 9.40 masih open ya ini. Kalau lebih dari ini nanti udah close presensinya. Jadi silakan dikabari teman-temannya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang tanyakan lagi? Izin Pak, izin bertanya. Mm-hmm. Kenapa untuk bilangan oktal nggak bisa dikonversi ke bilangan heksadesimal? Begitu juga sebaliknya. Dari bilangan heksadesimal nggak bisa ke bilangan oktal begitu Pak. Ada Jadi, tertentu gitu Pak? Ya, karena kan di bilangan oktal sama heksadesimal itu adalah turunan dari bilangan biner dan desimal. Jadi kalau semisal nanti dikonversikan ke heksa itu nanti caranya tidak bisa. Karena kan ada 8 dan 16. Oktal itu angkanya kan dari 0 sampai 7. Syaratnya untuk ke desimal adalah bilangannya itu lengkap. Kalau bilangan heksadesimal kan ada 0 sampai 9. Nah, ini oktalnya hanya 0 sampai 7. Jadi nanti konversinya itu tidak bisa sinkron. Kalau jelas Pak, terima kasih Pak. Kalau di desimal kan itu ada ya. Desimal ada 0 sampai 9. Jadi itu dia nanti bisa sinkron. Namun kalau di oktal tidak, karena angkanya itu hanya 0 sampai 7. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Oktalin Putri. Coba saya cek lagi. Oktalin Putri hadir. Oh. Makasih Pak. Muhammad Yahya hadir. Denny Kurniawan. Siap, hadir Pak. Di e-learning masih N ya? Belum diakses ya? Denny Kurniawan di e-learningnya masih N. Silakan diakses lagi. Siapa? Nah, ngisi chat aja, ngisi chat. Nanti biasanya langsung otomatis terrecord di sini. Jadi P. Savius Zuhri. Savius Zuhri hadir. Dedi Junaidi. Dedi Meliala. Kok enggak ada? Siap hadir, Pak. Di e-learning enggak ada ya? Jadi enggak ada ini. Dedi. Tuh, enggak ada. Izin Pak, Denny Kurniawan di e-learning udah Pak. Denny Kurniawan sudah. Ini hadir P. Siap, terima kasih Pak. Saya coba tampilkan. Ini Denny Kurniawan P. Untuk Dedi kok enggak ada ya? Mailia. Kevin Adam. Jadi Meliala. Jadi kelas apa? Siap, kelas Alpha, Pak. Sudah akses e-learning? Siap. Kemarin udah saya akses, Pak, tapi sampai sekarang masih error. Bisa masuk ke chat belum? Ke chat. Chat ini. Diskusi yang pertemuan ketiga. Siap, nggak bisa, Pak. Ini masuk ini nggak bisa?
Siap tidak, Pak? Nah, jadi berarti nggak bisa masuk ke kelasnya atau gimana? Kelasnya bisa masuk nggak? Ini nggak ada ya, nama Dedi. Adanya Dedi Junaidi. Nggak ada. Sini nggak ada ya. Nanti coba masuk di e-learning lagi untuk akses di kelasnya. Kelasnya seperti kemarin itu td_tedik_a. Coba. Ini saya lihatkan. Kode kelasnya adalah td_tedik_a. Oke, sudah. Ada yang tanya lagi enggak? Kalau tidak, saya tutup. Ada yang tanya lagi enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan Indra mana? Dipersiapkan. Siap. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih telah hadir untuk pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.